Hey, what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer, masih dengan gue Chen. Nah, di video kali ini gue dikirimin lagi oleh Asus. Yang pertama, thank you buat Asus udah mempercayakan gue untuk review itemnya. Dan ini adalah Asus TUF Gaming H1. Jadi kita balik lagi ke pembahasan headset ya, seperti biasanya. Dan ya bisa gue bilang sekarang kayaknya Asus lagi nyoba untuk masuk ke lini entry level ya. Jadi untuk bersaing dengan brand-brand lokal mungkin ya kalau bisa gue bilang. Dan ini harganya cukup affordable ya, karena cuma di harga 500 ribuan. Mungkin di kisaran 550 ribuan lah ya. Dan gimana, kira-kira oke nggak suaranya? Mikrofonnya gimana? Tonton dari awal sampai habis, jangan di skip biar kalian nggak akan ketinggalan semua info menarik mengenai Asus TUF Gaming H1. Dan ya buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, mungkin bisa klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan tombol lonceng supaya kalian nggak akan ketinggalan semua konten-konten dari gue yang akan datang. Dan jangan lupa juga join live stream gue setiap hari Minggu jam 2 siang. Supaya kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa lempar waktu gue live stream. Dan gue akan coba jawab semua pertanyaan kalian sebisa gue. Dan ya nggak usah lama-lama lagi, kita mulai aja langsung videonya, tapi gue intro dulu. Untuk spesifikasi teknis dari headset ini, menggunakan driver berukuran diameter 40 mm dengan rentang frekuensi dari 20 Hz sampai 20 kHz. Tahanannya ada di angka 60 ohm. Dan untuk mikrofonnya ini menggunakan pola tangkapan unidireksional. Dan untuk jacknya sendiri ini 3,5 mm TRRS, tapi juga udah include untuk audio splitternya dari TRS ke TRRS. Jadi untuk headset ini bisa kalian pakai untuk semua platform ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai di laptop, kalian bisa langsung colok aja, nggak perlu pakai audio splitternya. Kalau misalnya ingin kalian pakai di PC, kalian harus pakai audio splitternya karena PC itu perlu dua colokan terpisah untuk suara sama mikrofonnya. Dan kalau misalnya ingin kalian pakai di smartphone, balik lagi kalau misalnya smartphone yang pakai colokan jack audio, langsung aja dicolok, nggak perlu pakai audio splitternya. Tapi kalau misalnya smartphone kalian itu pakai colokan USB Type-C, otomatis kalian harus beli konverternya dulu baru bisa pakai. Kalau untuk desain dari TUF Gaming H1 ini menurut gue cukup simple ya, karena mungkin ini dikhususkan di kategori atau di lini entry level untuk bersaing dengan brand-brand lokal. Makanya juga ada beberapa fitur yang dihilangin dari headset Asus yang bermain di lini premium ya. Jadi kalau misalnya kita lihat produknya, ini nggak ada lampu RGB sama sekali. Seperti yang kalian lihat, ini polos aja. Nah, pada bagian sisi luar earcup, ini dikasih logo TUF Gaming yang dikasih finishing glossy. Dan kemudian juga ada tulisan TUF Gaming pada bagian bandonya yang di-emboss dan finishingnya glossy juga. Tapi untuk keseluruhan body dari headset ini sendiri, ini matte ya, matte doff. Dan pada bagian sisi kiri dari bandonya ini ada tulisan Asus finishing glossy yang di-emboss juga. Nah, kalau pada bagian bandonya ini bukan retractable headband tapi lebih ke suspension headband ya. Dan ya di sini ada bahan karet dari kain mungkin ya. Menurut gue cukup tebel dan kokoh menurut gue ya bahan karetnya atau bahan kainnya ini. Dan kainnya ini juga dikasih tulisan TUF Gaming secara diagonal. Earcupnya ini nggak bisa diputar atau nggak bisa rotatable ataupun foldable ya. Jadi cuman mungkin adjustable angle aja. Jadi cuman segini aja bisanya. Jadi nggak bisa diapa-apain. Nah, kalau untuk mikrofonnya ini juga paten, nggak bisa dicopot. Dan konektor dari mikrofonnya ini menurut gue cukup kaku ya. Jadi enak untuk pengaturan posisinya. Panjangnya juga lumayan pas. Menurut gue suka dengan konektor mikrofon kayak gini. Jadi benar-benar bisa ditempatkan di posisi yang kita inginkan. Jadi dia nggak bakalan geser-geser. Di bagian belakang dari earcup kiri ini ada pengaturan volume sama tombol untuk mute mikrofonnya. Kalau untuk build quality-nya sih memang keseluruhan menggunakan bahan plastik ya. Tapi so far setelah gue pegang, bahan plastik yang digunakan udah cukup oke lah. Finishingnya juga bagus, nggak ada potongan atau cutting-cutting bagian plastik yang berlebihan atau nggak rapih. Dan ya menurut gue ini juga cukup kokoh bahan plastiknya ya. Jadi walaupun gue pelintir ataupun gue tarik, ini juga oke. Dan sama sekali nggak ada rattle pada bagian plastiknya, nggak ada bunyi creaky pada bagian plastiknya. Di so far untuk bahan dari frame ataupun housing maupun bandonya, ini menurut gue udah cukup oke. Untuk bahan dari earcupnya sendiri sih, pembungkusnya ini dipakai
bahan synthetic leather ya, yang menurut gua so-so aja, bisa gua bilang mirip aja dengan yang dipunya di brand-brand lokal yang lain. Dan untuk ear muff-nya sendiri, ini ada bagian foam yang menurut gua sayangnya kurang tebel ya. Jadi waktu gua pakai langsung berasa mungkin bagian sekitaran telinga gue ini bisa langsung nempel ke bagian dari housingnya. Jadi ya kurang cukup tebel lah menurut gua. Dan ya bagian daun telinga gue ini cukup nyentuh di bagian dalam dari drivernya ya. Jadi telinga gua waktu gua pakai headset ini nyentuh di bagian dalam dari drivernya. Untuk dari build quality-nya sendiri sih gua nggak ada komplain untuk harga segini, apalagi brand Asus. Menurut gua ini udah cukup worth it lah. Kalau untuk karakter suara dari TUF Gaming H1, gue coba tes, bisa gue bilang karakter suaranya ini cukup netral, walaupun mungkin ada sedikit kesan V-shape-nya. Jadi kalau untuk frekuensi low-nya menurut gue ini ada di posisi netral, sementara untuk middle-nya ini agak turun dikit, memang nggak terlalu banyak. Posisi frekuensi high-nya menurut gue ini cukup netral juga, ada di posisi tengah ya. Dan ya untuk suara bass-nya ini sama sekali nggak ada kesan madi atau kesan mendam, cukup nendang juga, oke, punch-nya dapet. Untuk suara vokalnya menurut gua masih lumayan oke lah, walaupun agak ada kesan V-shape-nya dikit. Nah kalau untuk high-nya sama sekali nggak ada kesan nusuk di telinga gua waktu gua pakai. Dan untuk soundstage-nya sendiri ini menurut gua lumayan oke ya, karena di situ dia tulisnya ada fitur 7.1 virtual, yang mana setelah gua coba cek di websitenya sendiri, Asus TUF Gaming H1 nggak ada bawaan software sama sekali. Jadi gue coba kontak orang Asusnya dan dia bilang bisa coba pakai Windows Sonic. Jadi bisa kalian download nanti. Nah kalau untuk separasi suara kiri dan kanan waktu gue coba pakai ini udah oke, sama sekali nggak ada komplain. Jadi kalau misalnya kalian pakai main game untuk FPS kompetitif, suara langkah kaki, suara bom, atau sumber suara, kalian bisa dengan cukup oke membedakan ya. Karena separasi suaranya menurut gue udah lumayan oke. Nah kalau untuk dipakai dengerin musik atau nonton film, ya lumayan oke lah kalau dipakai nonton film. Tapi kalau mungkin dengerin musik, balik lagi ke selera masing-masing ya. Kalian bisa mungkin coba setting lewat equalizer, biar ketemu karakter suara yang bisa cocok dengan selera kalian masing-masing. Nah untuk suara tangkapan dari mikrofonnya, suara yang kalian dengar saat ini adalah suara hasil tangkapan dari mikrofon headset Asus TUF Gaming H1. Hal yang gua kurang suka adalah di mana dia sama sekali nggak ngasih pop filter ya, atau windshield maksud gua. Jadi kadang suara napas atau angin dari waktu kita ngomong tuh kadang suka kena di mikrofonnya, jadinya cukup mengganggu kalau misalnya teman kalian dengerin kalian waktu ngomong di Discord, itu mungkin suaranya bakalan mengganggu ya. Dan ya karena ini unidireksional, jadi pola tangkapannya itu lebih terkonsentrasi ke bagian depan dari mikrofonnya. Jadi kalian harus benar-benar perhatiin mikrofonnya itu hadap mana, jangan sampai salah. Kalau nanti kebalik, jadi suara kalian itu nggak bisa ditangkap dengan baik. Dan untungnya kalau misalnya ini pakai pola tangkapan unidireksional, jadi kalau misalnya kalian pakai ngetik, gue coba ngetik di sini pakai keyboard gue biar kalian bisa denger. Mungkin tangkapannya itu bakalan lebih terkonsentrasi ke mulut kalian, sementara keyboard kalian mungkin agak sedikit keredam ya. Gue coba dengerin ke kalian ya. Jadi misalnya kalian sementara ngobrol dan ngetik, mungkin suara keyboard kalian tuh bakalan lebih keredam dibandingkan kalian pakai headset dengan mikrofon pola tangkapan omnidireksional. Dan ya mungkin bisa kalian kasih komentar di kolom komentar di bawah biar gue tahu pendapat kalian untuk mikrofonnya seperti apa. Nah kalau untuk experience gue waktu pakai headset ini, untuk di sisi kenyamanan sih gue sama sekali nggak ada komplain ya. Jadi untuk clamping force-nya dari headsetnya sendiri menurut gue ini udah cukup pas. Dan mungkin ukuran ear cup-nya juga menurut gue ini lumayan pas ya ukurannya, at least untuk ukuran kepala gue ya. Ear cup-nya ini bisa dibilang menutup posisi telinga gue dengan baik, jadi nggak ada bocor dari belakang seperti yang biasanya kita temuin di beberapa headset. Cuman sayangnya untuk foamnya ini kurang tebel, jadi gue masih cukup berasa bahwa kepala gue ini nyentuh di bagian housing dari ear cup-nya, dan daun telinga gue juga nyentuh di bagian driver, di bagian dalamnya. Itu aja sih yang gue sayangkan. Setelah gue cek lagi, ternyata bener untuk itemnya ini di ROG Flagship Store atau official store-nya Asus sendiri. Ini dijual dengan harga 549.000 per hari ini. Jadi bisa gue bilang ini agak head to head dengan brand lokal yang ya nanti gue kasih linknya nanti di akhir videonya. Gue nggak mau nyebut barangnya atau brandnya sendiri. Cuman ya kalau untuk harga segini sih menurut gue
worth it atau enggak, menurut gue udah cukup worth it lah ya. Tapi balik lagi ke selera kalian masing-masing. Apakah ini cocok dengan ke selera suara kalian mungkin atau selera desain kalian. Semua balik lagi ke kalian masing-masing ya. Dan ya apakah kalian suka untuk headsetnya, silahkan kalian lihat sendiri tampilannya kayak apa kalau misalnya dipakai. Dan mungkin bisa kalian share di kolom komentar di bawah. Suka nggak dengan Asus TUF Gaming H1? Atau mungkin harganya worth it atau enggak? Share juga di kolom komentar di bawah. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan mengenai Asus TUF Gaming H1. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau mungkin kurang lengkap penjelasan gue, bisa kalian lempar di kolom komentar di bawah. Nanti gue akan coba jawab sebisa gue. Atau mungkin join live stream gue setiap hari Minggu jam 2 siang. Biar kita bisa ngobrol lebih interaktif lagi. Dan ya, buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai habis, mungkin jangan lupa klik tombol like-nya kalau misalnya kalian suka videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe kalau misalnya belum. Dan aktifkan tombol lonceng biar kalian nggak akan ketinggalan konten-konten dari gua yang akan datang. Dan ya, sebelum gua akhirin videonya, mungkin buat kalian yang kurang cocok dengan headset ini, bisa jadi item yang ini cocok dengan kalian. Bisa kalian cek, siapa tahu cocok dengan kalian. Dan ya mungkin sampai di sini aja video kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thank you and bye.